Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Angin malam berdesir dingin, menggedor jendela kamar Ratna. Perempuan itu dengan gaun tidur sutra merahnya berdiri di depan cermin kuno berbingkai ukiran. Senyum tipis terukir di bibirnya, menikmati pantulan wajah cantiknya, pantulan kemenangan yang baru saja ia raih. Namun, tiba-tiba senyum itu memudar. Di balik bayangannya, di kedalaman kaca yang gelap, muncul siluet tipis. Rambut panjang tergelai menutupi wajahnya, tetapi sorot mata yang mengintip dari baliknya memancarkan dendam pekat. Ratna mengira itu hanya kelelahan, halusinasi biasa. Dia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Siluet itu masih ada, dan kali ini bibirnya melengkung miring, seolah mengejeknya. Jantung Ratna berdegup kencang, dingin menyergapnya, bukan dari angin malam, tapi dari sesuatu yang lain, sesuatu yang baru saja terbangun. Hidup Ratna bak dongeng yang baru saja dimulai. Ia berhasil merebut hati Arya, seorang pengusaha sukses yang kini resmi menjadi suaminya. Apartemen mewah di jantung kota ditinggalkan, diganti dengan rumah megah peninggalan nenek Arya di kawasan pinggir kota yang tenang. Rumah itu, sebuah bangunan tua bergaya kolonial dengan halaman luas dan pohon beringin menjulang, seharusnya menjadi simbol kebahagiaan barunya. Arya memang sempat ragu, takut Ratna tidak betah. Tapi Ratna, dengan senyum manisnya, meyakinkan Arya bahwa ia suka suasana klasik dan damai. Singkat cerita, Ratna menempati rumah itu dengan antusias. Setiap sudutnya dipenuhi barang antik yang menawan, sisa peninggalan keluarga Arya. Salah satu yang paling mencolok adalah cermin besar di kamar utama. Bingkainya diukir rumit dengan pola sulur dan bunga layu. Cermin itu sendiri tampak sedikit buram, seperti diselimuti kabut tipis. Ratna sempat berpikir untuk menggantinya, tapi Arya bilang itu kesayangan neneknya. Jadi cermin itu tetap di sana, menjadi bagian tak terpisahkan dari kamar mereka. Minggu-minggu awal berlalu damai. Ratna menikmati perannya sebagai nyonya rumah, mengatur perabotan, dan sesekali memamerkan kehidupannya di media sosial. Arya meskipun sibuk, selalu meluangkan waktu untuknya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, tepat tengah malam, Ratna terbangun. Udara di kamar terasa dingin menusuk tulang, padahal pendingin ruangan sudah dimatikan. Samar-samar, dia mencium bau aneh. Bau anyir seperti darah basi, tapi bercampur dengan wangi melati yang menusuk hidung. Ratna mengira Arya baru saja memotong bunga di taman. Dia bangun untuk minum air, dan saat melewati cermin, matanya menangkap sesuatu. Di pantulan cermin, bukan hanya bayangan dirinya yang berdiri di sana. Ada sosok lain, di belakangnya, tepat di bahu kirinya. Perempuan berambut panjang hitam legam, menunduk seolah malu-malu. Ratna refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada, tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Jantung Ratna berdebar kencang. Dia menggosok matanya, berpikir itu hanya ilusi optik karena mengantuk. Tapi ketika dia membuka mata, sosok itu justru mengangkat kepalanya. Matanya gelap, kosong, namun memancarkan kemarahan yang dalam. Dan yang paling mengerikan, bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum miring yang penuh ejekan. Ratna menjerit. Arya terbangun kaget dan langsung menyalakan lampu. "Ada apa sayang?" tanya Arya panik. Ratna menunjuk cermin dengan tangan gemetar. "Di sana ada perempuan." Arya menatap cermin, lalu ke sekeliling kamar. "Tidak ada siapa-siapa, Ratna. Kau pasti mimpi buruk." Dia memeluk Ratna yang masih gemetar. Meskipun Arya berusaha menenangkannya, Ratna tidak bisa melupakan tatapan mata di cermin itu. Itu bukan mimpi, itu nyata. Keesokan harinya, Ratna merasa sangat lelah. Dia melihat ada bekas kemerahan di lehernya, seperti goresan kuku.
Dia mengabaikannya. Mungkin dia menggaruk lehernya sendiri saat tidur. Tapi malam berikutnya, teror itu kembali. Suara tangisan lirih terdengar dari balik dinding kamar mandi, seperti isak tangis seorang perempuan yang kesakitan. Bau anyir dan melati kembali menyergap. Dan di cermin, setiap kali Ratna lewat, dia merasa sosok berambut panjang itu mengintip dari balik bayangannya, selalu dengan senyum miring yang sama. Ratna mulai curiga, ada yang tidak beres dengan rumah ini, dengan cermin itu. Ia merasa ada sepasang mata yang selalu mengawasinya, menghakiminya. Mungkin aku perlu liburan, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena stres. Namun dia tahu, jauh di lubuk hatinya, ini bukan sekedar stres biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak kejadian cermin itu, Ratna jadi susah tidur. Setiap malam, matanya terus-menerus mengamati setiap sudut kamar, terutama cermin kuno itu. Dia takut. Ketakutan itu terus tumbuh, menggerogoti ketenangan yang dulu ia miliki. Bekas cakaran di lehernya semakin sering muncul, bahkan kadang sampai meninggalkan bekas merah keunguan seperti cekikan. Ratna mencoba menutupinya dengan syal atau turtleneck, tapi rasa perih dan gatal selalu ada, mengingatkannya pada sesuatu yang tak kasat mata. Suatu pagi, saat Arya pergi bekerja, Ratna mencoba mencari tahu lebih banyak soal rumah ini. Dia menghubungi Bu Lastri, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga Arya. "Bu, apa rumah ini punya cerita aneh?" tanya Ratna hati-hati. Bu Lastri yang sedang membersihkan meja tiba-tiba berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah. "Nona Ratna, jangan banyak bertanya soal rumah ini. Cukup tinggal saja dengan tenang." "Tapi Bu, saya sering merasa ada yang aneh. Suara-suara, bau-bauan, dan cermin di kamar itu." Bu Lastri buru-buru memotong. "Cermin itu, Nona, jangan terlalu diperhatikan. Itu barang lama, mungkin sudah usang." Ratna merasa Bu Lastri menyembunyikan sesuatu. Ada nada ketakutan dalam suaranya. Tapi Bu Lastri tetap bungkam, hanya menggelengkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya dengan terburu-buru. Malam harinya, saat Ratna sendirian di kamar, teror itu mencapai puncaknya. Dia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tapi telinganya menangkap suara bisikan. Awalnya samar, seperti gumaman angin. Tapi lama-lama, bisikan itu menjadi jelas, seolah tepat di samping telinganya. "Kau ambil hidupku, sekarang giliran hidupmu." Suara itu perempuan, serak dan penuh kepedihan, tapi juga menyimpan amarah yang membakar. Ratna sontak terbangun, jantungnya berpacu kencang. Dia melihat ke arah cermin. Sosok berambut panjang itu kini tidak hanya tersenyum miring, tapi juga mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan pucat menunjuk lurus ke arah Ratna, seolah menuntut sesuatu. Ratna berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, bersembunyi dari pantulan cermin yang menakutkan itu. Dia tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang perlahan menghancurkan kewarasannya. Arya pulang larut malam, dan Ratna menceritakan semua yang dia alami. Arya tampak khawatir, tapi ekspresinya agak berbeda. Matanya terlihat lelah, sorotnya kosong. "Kau terlalu banyak pikiran, sayang," kata Arya. Suaranya terdengar dingin dan jauh. "Mungkin kau butuh istirahat." Ratna merasa ada yang berubah dari Arya. Pria yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian itu kini menjadi kaku dan kurang ekspresif. Dia sering melamun, tatapannya kosong. Bahkan beberapa kali Ratna memergoki Arya menyebut nama Mira dalam tidurnya, dengan suara lirih yang penuh penyesalan. Ratna tahu Mira adalah mantan istri Arya, perempuan yang ia rebut dari pria itu. Kecemburuan dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Suatu pagi, Ratna menemukan Arya sedang berdiri di depan cermin kuno itu, menatap pantulan dirinya sendiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, tapi juga semacam kengerian. Saat Arya berbalik,
Ratna melihat sekilas sesuatu di pantulan cermin. Sebuah bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang Arya, membelai rambut pria itu dengan lembut, seolah kekasih yang lama hilang. Ratna langsung mundur beberapa langkah, menabrak meja samping. Arya terkejut. "Ada apa, Ratna?" tanya Arya, raut wajahnya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratna tidak bisa berkata-kata, dia hanya menunjuk cermin, tapi bayangan itu sudah tidak ada. Arya hanya menggelengkan kepala, menganggap Ratna terlalu paranoid. Perubahan Arya semakin kentara. Dia sering marah tanpa alasan yang jelas, membentak Ratna untuk hal-hal sepele. Sentuhannya dingin, tatapannya hampa. Ratna merasa sendirian, terperangkap dalam rumah mewah yang kini terasa seperti neraka. Dia sadar, dendam itu tidak hanya mengincarnya, tapi juga perlahan merasuki Arya, orang yang dulu ia rebut dengan segala cara. Ketakutan itu kini berubah menjadi teror yang mencekik. Ketegangan di rumah itu semakin pekat. Udara terasa berat, dipenuhi aura dingin dan kesedihan yang tak terucap. Ratna benar-benar hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tidur malamnya selalu dihantui mimpi buruk, di mana ia melihat dirinya sendiri dicekik oleh tangan-tangan pucat atau diseret ke dalam kegelapan oleh sosok perempuan berambut panjang. Bekas cekikan di lehernya kini semakin jelas, kadang membiru dan terasa sangat nyeri. Arya seolah tak peduli, atau mungkin memang tidak melihat. Dia semakin sering pulang larut, dan ketika di rumah, dia hanya diam, menatap kosong keluar jendela, atau kadang bergumam sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti Ratna. Ratna mencoba menghubungi teman-temannya, tapi mereka hanya menyarankan dia untuk pergi liburan atau menemui psikolog. Mereka tidak mengerti, mereka tidak merasakan apa yang ia rasakan. Ratna merasa terjebak, tidak ada jalan keluar. Suatu sore, saat Ratna sedang membersihkan kamar, matanya tertuju pada cermin kuno itu. Permukaannya tampak lebih buram dari biasanya, seolah ada kabut tebal di dalamnya. Dia mendekat, mencoba menggosoknya, tapi kabut itu tidak hilang. Tiba-tiba, dia melihat retakan tipis, seperti urat laba-laba, muncul di sudut atas cermin. Retakan itu memanjang dengan cepat, menciptakan pola aneh yang menyerupai wajah menangis. Jantung Ratna mencelos. "Tidak mungkin," bisiknya. Dia tahu, ini bukan retakan biasa, ini adalah tanda. Malam itu, Ratna memutuskan untuk tidak tidur di kamar utama. Dia memilih kamar tamu, berharap bisa mendapatkan ketenangan sesaat. Tapi sia-sia. Dari kamar tamu dia masih bisa mendengar suara-suara. Suara pecahan kaca yang sangat pelan diikuti oleh rintihan panjang yang membuat bulu kudut berdiri. Ratna mencengkram selimut erat-erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat fajar menyingsing, dengan keberanian yang tersisa, Ratna kembali ke kamar utama. Dia berharap retakan itu hanya ilusinya semalam. Namun begitu dia melangkah masuk, dia tertegun. Cermin itu, seluruh permukaannya kini dipenuhi retakan-retakan besar, seperti dihantam dengan kekuatan dahsyat. Dari setiap celah retakan, terlihat ada kegelapan yang mengintip, seperti jurang tanpa dasar. Dan di tengah-tengah retakan itu, membentuk pola yang sangat jelas. Terlihat sebuah wajah perempuan yang sedang menangis, matanya melotot penuh kengerian. Ratna membeku. Dia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa memancar dari cermin itu, seolah ada pintu ke dunia lain yang baru saja terbuka. Di telinganya, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih kuat, seperti seruan dari banyak suara perempuan. "Kau ambil hidupku, sekarang giliran hidupmu." Tiba-tiba, dari retakan paling besar di tengah cermin, sebuah tangan pucat keluar. Jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam dan kotor. Tangan itu perlahan bergerak, meraih ke arah Ratna. Ratna ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya terpaku. Tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Dia hanya bisa menatap ngeri saat tangan itu semakin mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh kulit lengannya. Seketika, Ratna merasakan kekuatan luar biasa menariknya. Dia mencoba melawan, tapi tenaganya seolah terkuras habis. Dalam sekejap mata, dia ditarik ke dalam retakan cermin, ke dalam kegelapan pekat yang dingin dan mencekik. Ratna jatuh, bukan jatuh ke lantai.
melainkan ke dalam sebuah dimensi yang asing dan mengerikan. Udara di sekelilingnya dingin dan lembab, berbau busuk seperti tanah kuburan yang baru digali. Di sekitarnya, yang ia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas, kadang diselingi kilatan cahaya merah redup yang menyeramkan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya menjadi serak, tidak ada gema yang membalas. Lalu, perlahan, dari kegelapan itu muncul siluet-siluet, banyak sekali. Sosok-sosok perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua terlihat sama. Rambut panjang tergerai menutupi wajah, pakaian putih kotor dan lusuh, serta tubuh yang kurus kering seolah tanpa jiwa. Mereka mengelilingi Ratna. Bisikan-bisikan seram mulai terdengar, berbaur menjadi paduan suara keluhan dan tangisan yang pilu. Kau sama seperti kami. Pencuri. Merebut. Ratna mencoba mundur, tapi tidak ada tempat untuk berlari. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Tangan-tangan pucat mereka terulur, mencoba menyentuhnya. Dia bisa merasakan sentuhan dingin dan menusuk, seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Dia melihat mata-mata gelap di balik rambut panjang itu. Mata-mata yang dipenuhi kebencian dan rasa sakit yang tak terhingga. Tiba-tiba, di tengah kerumunan sosok-sosok itu, muncul satu perempuan yang berbeda. Dia tampak lebih jelas, lebih solid. Wajahnya cantik, tapi pucat pasi, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang cekung. Rambutnya hitam legam, tergerai hingga pinggang. Dialah yang selama ini menghantuinya di cermin. Dia tersenyum. Senyum itu kini bukan ejekan, melainkan kepuasan yang dingin. Kau datang juga, Ratna, bisiknya. Suaranya menusuk. Kau sudah dengar ceritaku. Ratna hanya bisa menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Namaku Mira, kata perempuan itu. Mantan istri Arya. Jantung Ratna berdegup kencang. Nama itu, nama yang sering disebut Arya dalam tidurnya. Mira mulai bercerita dengan suara yang dipenuhi kepedihan. Bagaimana Arya dulu begitu mencintainya, bagaimana mereka membangun rumah tangga bersama. Lalu datanglah Ratna, cantik dan memikat, merebut segalanya. Mira yang tidak sanggup menerima kenyataan pahit itu, akhirnya menyerah. Dia gantung diri di kamar itu, di rumah itu, di depan cermin itu, karena merasa hidupnya sudah direnggut. Cermin itu adalah saksi bisu dari pengkhianatan, dari kehancuran. Kemudian, Mira menunjuk ke arah Ratna. Kau, Ratna, kau melakukan hal yang sama. Kau menghancurkan hidupku, merebut kebahagiaanku. Dan kini, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Sosok-sosok perempuan di sekitarnya mulai bergerak lebih cepat, mengelilingi Ratna dalam tarian kematian. Tangan-tangan mereka menariknya, mencekiknya. Dia bisa merasakan nafasnya menipis, pandangannya mengabur. Dia melihat Mira tersenyum puas, seolah semua dendamnya kini terbalaskan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Ratna mendengar bisikan lain, kali ini dari dalam dirinya sendiri. Bisikan penyesalan. Penyesalan atas segala perbuatannya, atas rumah tangga yang ia hancurkan, atas nyawa yang melayang karena keegoisannya. Dia menyadari, semua teror ini adalah karma yang harus ia bayar. Pandangan Ratna menggelap. Suara-suara tangisan dan jeritan perempuan-perempuan itu menjadi semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya semua menghilang dalam kegelapan yang sempurna. Pagi harinya, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, Bulastri datang seperti biasa. Dia memasuki rumah dengan perasaan tidak enak yang sudah beberapa hari menghantuinya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, terutama sejak Nona Ratna tinggal. Pintu kamar utama terbuka sedikit, dan Bulastri merasa ada dorongan kuat untuk melihat ke dalam. Dengan langkah ragu, dia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Kamar itu rapi seperti biasa, tidak ada tanda-tanda keributan. Arya sudah tidak ada, mungkin pergi bekerja. Bulastri menghela napas lega, berpikir mungkin perasaannya saja yang berlebihan. Lalu matanya menangkap sesuatu. Cermin kuno itu, yang semalam penuh retakan mengerikan, kini utuh kembali. Permukaannya bersih, berkilau, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bulastri mendekat, menyentuh permukaannya. Dingin.
dan dia melihat bayangannya sendiri terpantul jelas di sana. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu di depan cermin. Di lantai kayu yang mengkilat, ada bekas telapak tangan berdarah. Bekas itu tampak segar, seolah baru saja dicetak. Darah itu, merah pekat, terlihat menetes dari sela-sela jari, membentuk pola yang menyeramkan. Dan yang paling aneh, jejak darah itu seolah muncul dari dalam cermin, bukan dari luar. Bu Lastri menjerit. Suaranya memecah keheningan pagi, menggema di seluruh rumah. Dia berlari keluar, mencari bantuan. Tapi di dalam hatinya, dia tahu Nona Ratna sudah tiada. Singkat cerita, Ratna menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, atau apa yang terjadi padanya. Polisi mencari kemana-mana, tapi tidak ada petunjuk. Arya, setelah beberapa hari, terlihat semakin kurus dan pucat. Matanya selalu kosong, seolah jiwanya sudah mati. Dia sering terlihat duduk di depan cermin kamar, berbicara sendiri, menyebut nama Mira dan Ratna bergantian, dengan suara parau yang penuh penyesalan. Dia seolah menjadi boneka yang bergerak tanpa tujuan. Warga sekitar mulai membicarakan rumah itu. Desas-desus menyebar cepat, dari mulut ke mulut, tentang karna dan dendam. Mereka percaya rumah itu menyimpan sebuah kutukan. Kutukan bagi siapapun yang merebut kebahagiaan orang lain, bagi siapapun yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Mereka bilang, arwah Mira tidak akan pernah tenang. Dia akan terus menghantui, terus menarik korban ke dalam cermin, ke dalam dunia gelapnya yang penuh jeritan perempuan-perempuan terluka. Rumah itu kini kosong, tak berpenghuni. Jendela-jendela tertutup rapat, tertutup debu dan jaring laba-laba. Pohon beringin di halamannya tumbuh semakin besar. Bayangannya seolah menelan seluruh rumah dalam kegelapan abadi. Dan di dalam kamar utama, cermin kuno itu tetap berdiri tegak, memantulkan kegelapan. Konon, di tengah malam, jika kau cukup berani untuk mengintip ke dalamnya, kau akan melihat siluet perempuan berambut panjang, menatapmu dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Dan di balik senyum itu, kau akan merasakan bisikan dingin yang menusuk, mengingatkanmu akan harga sebuah pengkhianatan. Kau ambil hidupku, sekarang giliran hidupmu. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.